Prabu Siliwangi sampai akhir hayatnya memiliki konflik dengan anaknya, salah satu tokoh dari keturunan kerajaan Pajajaran yang ikut andil dalam penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Barat. Di video ini, kami akan membahas tentang Raden Kian Santang, pangeran dari kerajaan Pajajaran yang juga paman dari Sunan Gunung Jati, satu dari 9 Wali Songo. Sebelum itu terima kasih telah klik video ini dan berjumpa kembali di channel Jagat Amerta. Channel yang menyajikan info dan pengetahuan menarik dari dalam maupun luar negeri. Silahkan kalian simak video ini, agar kalian dapat menangkap informasi yang kami sajikan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Raden Kian Santang, pangeran dari Pajajaran. Raden Kian Santang atau Raden Sanggara atau Syekh Sunan Rohmat Suci adalah putra Prabu Siliwangi atau Sri Paduka Maharaja, Raja Pakuan Pajajaran dengan Nyi Subang Larang. Pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang dinikahkan oleh Syekh Kuro Karawang. Dari pernikahan Sri Paduka Maharaja dengan Nyi Subang Larang dikarunia 3 orang anak, yaitu anak pertama Prabu Siliwangi, Nyi Subang Larang adalah Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, dan anak kedua Nyi Rara Santang. Raden Kian Santang atau Raden Sanggara merupakan putra ketiga atau bungsu dari pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyi Subang Larang. Sedari kecil Raden Kian Santang adalah seorang anak yang tangguh, sampai ada cerita bahwa ia belum pernah melihat darahnya sendiri dikarenakan belum pernah ada orang yang berhasil melukainya sama sekali. Takjub dengan kemampuannya sendiri, Kian Santang terus mencari siapakah gerangan yang memiliki ilmu jauh lebih kuat darinya. Ketika Kian Santang menginjak usianya yang ke-22 pada tahun 1337 Masehi, ia diangkat menjadi Dalam Bogor. Kejadian ini bertepatan dengan diangkatnya Prabu Munding Kawati sebagai Panglima Besar Kerajaan Pajajaran. Kejadian tersebut menjadi sebuah kejadian paling istimewa dan paling historis dalam lingkungan Pajajaran karena kejadian ini meninggalkan sebuah prasasti yang dikenal banyak orang, yaitu Batu Tulis Bogor. Raden Kian Santang berkunjung ke Mekah. Kian Santang yang sakti mandraguna merasa gusar karena tidak ada siapapun yang bisa mengalahkannya. Ia meminta ayahnya untuk mencarikan siapapun itu yang bisa mengalahkannya. Mendengar ini, sang ayah segera memanggil seorang ahli nujum demi memberikan tantangan kepada anaknya. Ketika hampir putus asa karena tidak ada ahli nujum yang mampu memberitahu di mana ada orang yang mampu mengalahkannya, datanglah seorang kakek yang berkata bahwa jauh di tanah Mekah sana, ada seseorang bernama Sayyidina Ali yang mampu mengalahkan Kian Santang. Sebelum Kian Santang mampu melawan Ali, kakek tersebut berkata bahwa Kian Santang harus melakukan mujasmedi di ujung kulon dan mengubah namanya menjadi Galantrang Setra yang jika diartikan secara harfiah menjadi berani dan suci. Meskipun cerita ini masih bersifat kisah tutur turun-temurun dan dianggap tidak valid kebenarannya, tapi masih banyak sampai sekarang yang masih mempercayainya. Konflik dengan sang ayah, Prabu Siliwangi. Awal mula penyebaran Islam di tanah Pasundan, ketika Raden Kian Santang pertama kali kembali ke Pajajaran dan menceritakan tentang keislamannya pada Prabu Siliwangi. Bukannya senang, Prabu Siliwangi malah kaget dan menolak ajakan anaknya untuk masuk Islam. Karena hal ini, Kian Santang kembali menekuni Islam di Mekah dan baru kembali setelah 7 tahun. Begitu kembali, ia mencoba untuk pertama-tama menyebarkan ajaran agama yang baru ia pelajari kepada masyarakat sekitar. Mengingat ide agama Islam yang membawa keselamatan di dunia dan di akhirat, masyarakat Pajajaran dengan senang hati menerima agama baru tersebut. Baru setelah banyak masyarakat yang menganut Islam, ia berani memutuskan untuk kembali mengajak ayahnya menganut agama yang ia ajarkan. Mendengar berita bahwa Kian Santang telah kembali, Prabu Siliwangi yang harga dirinya terlalu tinggi memutuskan untuk pergi dari kerajaan daripada harus diajak untuk masuk Islam. Setelah kabur dengan sebelumnya menghancurkan kerajaan, Prabu Siliwangi sempat beberapa kali terkejar oleh Kian Santang, tapi ia tetap tidak tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya, Kian Santang dengan berat hati kembali ke Pajajaran untuk membangun ulang kerajaan tersebut sambil terus menyebarkan ajaran Islam ke daerah-daerah pelosok. Jejak penyebaran agama Islam Raden Kian Santang. Raden Kian Santang menyebarkan agama Islam di Limbangan, kemudian sampai ke Garut dan pesisir utara pantai Jawa.
Dalam perjalanannya, Kian Santang mengubah namanya menjadi Syekh Sunan Rohmat Suci. Ia pun pergi ke Galuh dan berhasil mengislamkan Raja Galuh Pakuwon di Limbangan, yang dikenal memiliki nama Sunan Pancer. Berkat Sunan Pancer, agama Islam bisa tersebar luas dan berkembang di daerah Galuh Pakuwon. Sejak penguasa lokal banyak yang menjadi umat Muslim, ajaran Islam menjadi berkembang di hampir seluruh wilayah Priangan. Metode pengislaman Raden Kian Santang di Tanah Jawa. Sebelum Raden Kian Santang tiba, Kampung Godok, Garut ini masih berkeyakinan Sunda wiwitan. Dengan keahlian menghitan sebagai metode mengislamkan, keberadaan Raden Kian Santang berpengaruh terhadap keyakinan penduduk setempat dalam memeluk agama Islam. Bukti dari kegiatan hitan tersebut, ditemukan alat-alat hitan yang saat ini disimpan di tempat penyimpanan pusaka makam Godok, Kandaga, bersamaan dengan pusaka yang diberikan oleh Sayyidina Ali. Sampai saat ini tidak diketahui pusaka apa yang diberikan tersebut, lantaran Prabu Kian Santang sejak awal sudah mengubur pusaka tersebut. Wafatnya Raden Kian Santang. Setelah berhasil mengislamkan hampir seluruh Priangan, Raden Kian Santang memilih menetap di daerah sekitar Garut. Di tempat itulah, ia menyebarkan agama Islam dan menjadi guru syariat hingga akhir hayatnya. Tidak diketahui pasti kapan Raden Kian Santang meninggal, tetapi masyarakat lokal meyakini makamnya terletak di lereng Gunung Karacak, yang berada di Kecamatan Karangpawitan, Kota Garut. Sekian pembahasan tentang kisah Raden Kian Santang. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol, dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat silahkan bagikan untuk teman-teman Anda. Terima kasih sudah menonton.